Indonesia kembali membuat langkah yang diam-diam mengubah peta geopolitik. Ketika banyak negara di Asia Tenggara masih sibuk memperkuat hubungan di lingkup regional, Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsuddin, justru membuka babak baru kerjasama pertahanan Indonesia-Maroko. Pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, His Excellency Redouane Husseini, pada 30 Juni 2026 di Jakarta, bukan sekadar agenda diplomatik biasa. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang memperluas pengaruhnya hingga ke Afrika Utara, sebuah kawasan strategis yang selama ini jarang disentuh secara intensif oleh negara-negara ASEAN lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Syafri secara tegas menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperluas jaringan kemitraan pertahanan internasional. Langkah ini menjadi sangat menarik karena dilakukan di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan besar hingga meningkatnya kebutuhan negara-negara berkembang untuk membangun kemandirian pertahanan. Indonesia tampaknya tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah perubahan geopolitik dunia. Jakarta ingin tampil sebagai pemain aktif yang mampu menjalin hubungan lintas kawasan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah yang diperhitungkan. Jika dicermati lebih dalam, kerjasama pertahanan Indonesia dan Maroko juga mengirim pesan kuat kepada kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi pertahanan Indonesia terlihat semakin agresif dan progresif dibandingkan sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia, yang dinilai belum menunjukkan ekspansi kemitraan militer yang signifikan di luar kawasan tradisionalnya. Sementara sebagian negara masih fokus pada agenda regional, Indonesia justru bergerak membangun jembatan strategis dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Ini bukan sekadar pencitraan, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk memperluas pengaruh dan membuka peluang kerjasama baru. Salah satu pembahasan yang paling penting dalam pertemuan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan. Kedua negara membicarakan peluang pertukaran perwira, pendidikan militer bersama, hingga pelatihan taktis yang dapat memperkuat profesionalisme prajurit. Di era peperangan modern, kualitas sumber daya manusia menjadi aset yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah persenjataan. Negara yang memiliki personil militer dengan kemampuan adaptasi tinggi akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman baru, mulai dari perang cyber hingga konflik asimetris yang kini semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Ketertarikan Maroko terhadap Indonesia juga bukan tanpa alasan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu kekuatan militer utama di kawasan, Indonesia kini dipandang memiliki pengaruh yang terus meningkat. Berbagai modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan diplomasi pertahanan, serta posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional membuat Jakarta semakin diperhitungkan. Bagi Maroko, menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia berarti membuka akses kepada mitra yang stabil, berpengaruh, dan memiliki kapasitas pertahanan yang berkembang pesat. SSC-1 Gabungan Polisi Militer TNI. Kepolisian Militer TNI mempunyai tugas pokok yaitu membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menjalankan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Menyusul kemudian SSC 2 Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara, Taruna Akademi TNI
adalah pencetak pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang sebagai generasi penerus garda terdepan, penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Melintas selanjutnya, SSC 3 Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara. Sri Kandi TNI merupakan prajurit yang handal, siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, menyusul kemudian adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi, gagah perkasa tanpa tanding, menjunjung cita-cita tinggi. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, yaitu SSY 1 Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus juga memiliki... Pada akhirnya, kunjungan kehormatan Duta Besar Maroko ke Kementerian Pertahanan RI memperlihatkan satu hal yang tidak bisa diabaikan. Indonesia sedang membangun poros kerjasama baru yang melampaui batas-batas regional dan mulai menjangkau kawasan-kawasan strategis dunia. Dari Jakarta hingga Rabat, sebuah jalur diplomasi pertahanan baru sedang dibentuk. Jika berbagai kesepahaman ini berhasil diwujudkan dalam dokumen kerjasama formal dan program nyata, maka Indonesia tidak hanya akan memperkuat pertahanannya sendiri, tetapi juga semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan geopolitik yang diperhitungkan di panggung internasional.